Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kalian? Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu dari Anies Baswedan ya terkait ada acara yang mengumpulkan wali kota seluruh Indonesia, yaitu Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. Dan menariknya pada saat kesempatan itu yang juga dihadiri oleh Ganjar dan juga Prabowo, Anies menyampaikan hal yang menarik dan menjadi pengingat bagi kita semua, yaitu tentang ketimpangan. Sentil ketimpangan, Anies menyampaikan banyak daerah belum dialiri listrik ya. Dan ini menjadi suatu yang penting untuk menjadi pengingat bahwasanya negeri ini ya belum merata pembangunannya, terutama bagi listrik yang kita ketahui Indonesia sudah merdeka 77 tahun, tetapi belum ada perubahan yang signifikan dan pembangunan hanya terpusat di Jawa sentris ya. Ini sesuai dilansir oleh airpol.id, langsung saja kita baca dan kita ulas ya. Republik Merdeka hingga saat ini ya. Hingga kini masih banyak daerah di Indonesia belum dialiri listrik, terlebih di bagian timur Indonesia yang masuk kategori 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal. Kondisi itu diungkap bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan saat menjadi pembicara pada Rakernas 16 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI di Makassar, Kamis. Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu menunjukkan foto udara wilayah Indonesia di malam hari. Menurutnya, cahaya lampu dari foto udara itu menggambarkan sebuah kota. Saya tidak menggunakan statistik, pakai ilustrasi ini saja. Listrik yang nyala di malam hari, dari situ terlihat ketimpangan yang terjadi, kata Anies. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu membandingkan dengan India yang juga memiliki masalah kompleks. Tapi distribusi listrik di India relatif merata. Visi yang mau kita tawarkan ke depan, di malam hari seluruh kota di Republik Indonesia ini terlihat menyala terang dari udara, jangan ada yang gelap lagi, katanya. Kalau gelap, perekonomian jadi rendah, ya kontribusinya rendah, dan tentu saja PLN harus siapin suplainya, tegas ex-rektor Universitas Paramadina itu. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan bagaimana ketimbangan uh, itu ya terjadi di berbagai wilayah ya yang disampaikan tadi, yaitu di 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwasanya ya masih banyak ya negeri apa namanya wilayah di Indonesia itu yang masih tertinggal, khususnya di luar Jawa ya, di pedalaman Kalimantan ya, pedalaman Sulawesi, apalagi pedalaman Papua ya. Dan anehnya ya, kita itu sudah merdeka 77 tahun lebih, tetapi belum bisa membangun negeri ini yang harusnya usia 77 tahun itu adalah usia yang sudah matang ya, udah apa namanya berpengalaman ya, mapan dan juga uh, apa namanya tinggal menikmati hidup ya, kalau itu mengikuti usia manusia. Tetapi yang terjadi adalah pembangunan itu terus-menerus terjadi ketimpangan ya. Dan ini tidak jauh dari akar permasalahan tentang sistem kapitalis yang dipakai ya berulang-ulang ya. Kalau sistem kapitalis yang terjadi saat ini akan terus-menerus menimbulkan ketimpangan ya, karena penguasaan mayoritas sumber daya alam itu hanya dikuasai oleh segelintir orang. Dan itu watak kapitalisme yang greedy ya. Nah, memang kalau kita melihat so far gitu ya, so far kekayaan sumber daya alam kita yang luar biasa kaya itu sangat disayangkan ya, masih dikuasai oleh asing dan asing. Ya, misalnya di Papua, Papua itu kurang kaya apanya gitu ya. Di situ ada pegunungan Grasberg yang terus-menerus dikelola oleh PT Freeport ya. PT Freeport yang mengelola pegunungan Grasberg sejak zaman era Orde Baru hingga reformasi hingga saat ini terus menerus dikelola oleh Freeport. Dan yang menjadi aneh ya, Papua tidak malah menjadi kaya gitu ya, malah kondisinya tetap ya, bahkan mungkin lebih buruk ya dengan apa namanya
pengelolaan sumber daya alam yang dikelola oleh asing dan negara hanya mendapatkan sedikit dari pajak, ya. Dan mayoritas kekayaan itu ya pergi di luar Papua. Maka pantas gitu ya, Papua itu tidak pernah sejahtera. Padahal di situ ada sumber kekayaan yang luar biasa, emas, pegunungan Grasberg. Dan ada juga lagi ya Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya itu yang konon ya potensi emasnya berkali-kali lipat dari ya pegunungan Grasberg yang dikelola oleh PT Freeport ya. Emasnya sudah ada di permukaan ya. Kalaupun menggali ataupun mengeksplor itu tidak perlu mengeksplor terlalu dalam sama seperti pegunungan Grasberg saat ini. Nah, harusnya Indonesia termasuk Papua itu bisa menjadi negara paling kaya di ASEAN ya, atau bisa juga di Asia bahkan di dunia ya. Karena bayangkan ya mayoritas kekayaan sumber daya alam di Indonesia itu kalau tidak nomor satu nomor dua ya. Kalau tidak nomor satu nomor dua ya. CPO ya yang dulu yang beberapa waktu yang lalu bermasalah. CPO penghasil bahan utama minyak goreng justru minyak gorengnya mahal ya dijual ke masyarakat ya karena memang masih dikelola oleh asing gitu ya, masih memakai sistem kapitalis. Maka wajar kalau hingga nanti gitu ya, kalau tidak ada perubahan yang sifatnya revolusioner terhadap sistem ini ya, maka kekayaan sumber daya alam kita akan terus dikelola oleh negara yang untung ya, asing dan asing ya. Kita hanya mendapatkan ya secuil ya keuntungan yang tidak akan bisa yang akan dibagi ratusan juta rakyat di Indonesia. Jadi ini miris gitu ya. Kenapa gitu ya? Pasal 33 Undang-Undang 1945 itu tidak pernah terwujud untuk bisa dijalankan oleh pemerintah ya. Negara bumi, air dan kekayaan alam yang ada di apa namanya? Itu dikelola oleh negara dan dibagikan merata kepada rakyat. Yang terjadi adalah bumi dan air itu dikelola oleh asing dan asing. Yang artinya semua kekayaan itu tidak akan bisa dinikmati secara merata kepada rakyat karena dikelola asing dan asing ya. Keuntungan besar dibawa keluar dan negara hanya mendapatkan bagian yang sedikit. Nah ini juga tentu saja menjadi faktor ya kenapa beberapa daerah itu belum dialiri listrik ya. Kita tidak mempunyai banyak sumber daya pemasukan ya. Padahal sumber pemasukan yang besar dari kekayaan sumber daya alam itu ya harusnya bisa mumpuni untuk membiayai dan melakukan pembangunan di wilayah-wilayah secara merata di wilayah Indonesia gitu ya. Nah, hitung-hitungan dari para pengamat ya. Hitung-hitungan dari para pengamat ya, 6 komoditas saja yang ada di Indonesia itu bisa menghasilkan lebih dari APBN yang ada sekarang, yaitu minyak bumi, ya, gas alam, ya, nikel, batu bara, hasil laut, hasil hutan itu hasilnya ya 6 komoditas tadi hasilnya 4.250 triliun lebih, ya, bahkan bisa lebih ya karena batu bara kemarin itu mendapatkan windfall profit yang hasilnya ya, potensinya luar biasa, bahkan ada yang menghitung sampai 13.000 triliun ya. Padahal APBN kita cuma 3.000 triliun. Artinya apa? Kalaupun sumber daya alam itu dikelola dengan baik ya, kemudian dikelola oleh negara, maka negara sudah tidak perlu ngejar-ngejar ya untuk narik pajak kepada rakyat ya, berkeliling ke luar negeri untuk mencari invest to my country ya. Kita justru akan menjadi negara yang kaya, sejahtera rakyatnya. Itu kalau pemimpinnya sadar ya dan juga mempunyai nyali untuk melakukan revolusioner ya. Nah, kalau pemimpinnya cuma ganti pemimpin dan menjalankan sistem yang sudah ada, maka akan sulit ya mendapatkan penghasilan dari sumber pendapatan, penghasilan dari kekayaan alam yang bisa dipakai untuk pembangunan, khususnya listrik. Nah, khususnya listrik ini ya, kita sangat sayangkan gitu ya. Indonesia sudah merdeka 77 tahun lebih, tetapi yang ada adalah ketimpangan yang luar biasa dan bahkan menganga gitu ya. Apalagi ya itu diperparah dengan korupsi yang gila-gilaan pada zaman era Presiden Jokowi ini. Ada transisi janggal 349 triliun,
ada juga korupsi BTS ya yang menyebabkan kerugian keuangan negara 8 triliun lebih gitu ya. Jadi memang akan sangat sulit sekali kalau sistem ini akan terus diaplikasikan hanya ganti pemimpin saja. Tapi akan lebih revolusioner kalau ada kesadaran untuk ya sistem ini memakai sistem yang lebih proporsional, yaitu ya sistem yang bisa mensejahterakan ya, yang bisa ya mengelola sumber daya alam oleh negara dan dibagikan secara merata kepada rakyat sehingga ketimpangan itu ya bisa diminimalisir. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.